Saya boleh bercerita tentang kisah sukses saya. Saya ini kuliah, itu tidak biaya orang tua. Saya kuliah, itu kuliahnya kuliah karyawan yang malam hari. Namanya Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Sekolahna bubar tak ayeuna. Gara-gara ketua yayasanana riweuh kanu duit bae. Tuh. Nah, itu kemudian pada siang harinya apa yang saya lakukan? Di yayasan itu udah ada SMA, ada SEMEA. Saya jualan bala-bala, gorengan, permen, buku tiap hari begini, kieu di kantin. Untuk apa? Bekal saya kuliah. Anda tahu nggak? Jarak dari tempat rumah kontrakan saya dan kakak saya itu ke tempat kuliah jaraknya 5 kilometer. Kalau pulang kuliah, saya tuh suka ngakalin diri. Gimana caranya ya? Pulang kuliah makan nasi goreng nggak bayar. Maka saya ikut jalan kaki bareng Pak Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Lempang aing. Nah itu. Nah kalau di jalan itu selalu diajakin makan nasi goreng, makan bakso atau makan mie ayam, gratis makan malam. Itu saya lakukan. Kemudian saya pandai menulis. Maka ada waktu itu ketua Golkar, itu nama almarhum Bapak Bisri Harjoko, itu pidatonya saya bikinin. Lumayan itu satu teks pidato 5.000. Saya itu dapat semalam 3 jenis pidato 15.000. Rajin. Setelah itu saya harus nyusun skripsi. Gimana caranya nyusun skripsi? Saya penelitian gratis. Maka saya melamar menjadi tenaga kontrak PT Indo Barat Rayon. Lumayan dapat gaji sebulan 200.000 sambil penelitian. Orang perusahaannya nggak ngerti saya penelitian. Saya penelitian Pak. Setelah setahun penelitian, maka saya bisa ikut skripsi. Duit menang, skripsi angges. Selesai itu apa yang saya lakukan? Menjadi penghubung beras antara pabrik dan yang punya heuleran. Maka saya waktu itu menghubungi yang punya heuleran, punya beras nggak? Punya, mau nggak dikirim berasnya sekian? Harganya berapa? Di pabrik harganya berapa? Saya antrin, saya nyopirin truk, ngantrin. Jadi perjalanannya panjang dan tidak lupa puasa Senin Kemis, jangan pernah berhenti dan jangan lupa juga orang tuanya harus ikut mendoakan. Tidak ada keberhasilan tanpa langkah awal. Tidak ada yang ujug-ujug jadi direktur, tidak ada yang ujug-ujug menjadi gubernur. Bertahap. Saya jadi anggota DPRD, ketua komisi E, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI, nyalon wakil gubernur mah teu kapilih, da aing teh meureun lain jadi wakil gubernur, kuduna jadi gubernur. Semua perjalanan kita bisa melewati dengan baik dan semuanya harus dimulai. Jadi tidak ada keberhasilan itu langsung sampai ke puncak, tidak ada. Yang langsung ke puncak nanti tidak akan lama dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia tidak memahami tahapan-tahapan hidup dengan baik. Dia tidak akan bisa menyelesaikan berbagai problem dengan cekatan. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman. Makanya kalau hari ini saya cepat menyelesaikan masalah, karena saya sudah terbiasa menghadapi demo, saya biasa jembatan rug-rug biasa, nyang harapan ma icih ma eroh ma imah tiap hari di rumah saya penuh orang dengan berbagai problem. Saya terbiasa. Yang tidak terbiasa satu, saya itu menghadapi wanita cantik, tidak terbiasa saya. Nah, ini sebuah proses. Untuk itu dimulai. Dan yang paling utama di Indonesia ini tidak pernah sesuai kejuruan. Jurusan hukum, dagang bakso, itu nyambung. Tapi dia jadi saudagar bakso. Jurusan ilmu ekonomi belum tentu dia jadi saudagar sukses. Semua di Indonesia tuh out of the box. Orang berdasarkan apa? Berdasarkan pikiran dan hatinya. Maka prinsip dasar kepemimpinannya, prinsip dasar ekonominya, prinsip dasar kehidupannya, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh iket. Apa itu artinya? Sifat maskulin itu ada pada pikiran manusia, simbolnya kepala, maka dia harus diikat kemaskulinannya.
feminimnya agar tidak terlalu maskulin, karena orang Sunda itu bertuhannya, kata Menteri Agama itu lebih dominan bertuhan feminim, bukan bertuhan maskulin. Kemudian sifat feminimnya cing caring cing pageh kancing, itu artinya apa? Sifat-sifat feminim, sifat-sifat rasa. Karena di kancingan orang Sunda mah rasanya disembunyikan, tidak pernah diumar di medsos. Hate nyeri hate ku salaki tara nyarita cicing orang di kancingan keun bae, biarkan derita ini aku tanggung sendiri. Orang tua pun tidak boleh mengetahui apa yang aku rasakan. Karena suamiku adalah pilihanku, maka aku harus menanggung beban atas cinta yang ku ekspresikan tanpa persetujuan ibu dan ayahku, kan begitu. Ulah giliran ngajodoh sia di satujuan, giliran ngagugat cerai sia bebeja, ulah. Ini ditahan di sini. Kancing, kancing itu simbol apa? Simbol feminisme. Simbol apa? Simbol aurat. Karena simbol aurat, simbol apa? Simbol syar'i. Maka ada feminim, ada maskulin. Yang maskulin teh yang diikat, tapi jangan terlalu diimbar maskulinismenya. Lambangnya apa? Ikat hulu. Hulu naon? Maung. Maka lambang maskulinnya orang Sunda maung. Maung. Maung masuk sorangan. Tara abring-abringan. Maung mah lamun moro sorangan, tara abring-abringan. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku maung tapi sok abring-abringan, lain maung eta mah sia teh bebek. Oh ya maung mah celurit. Oh wah sia teh. Kemudian maung itu punya karakter. Satu, dia punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Di cirianana kumaha dikiihan. Itu kalau ada tiang maung ki'i, itu wilayah teritorial batasan. I aing rajana sia, ulah diganggu. Nah kemudian yang kedua adalah dia senang pada kesendirian, kemudian ketika berburu dia turun, ketika turun dia ngintip mangsanya, ya kemudian ketika berhasil dia tidak pernah sombong, dia makan berdasarkan kebutuhan, setelah itu dia kembali ke tempat pertapaannya. Kalau gagal dia tidak pernah marah, tidak pernah frustasi, dia kembali ke tempat pertapaannya untuk menunggu langkah berikutnya. Itulah maung. Anu sok curhat malain maung bebek. Kemudian itu lambangnya, sifatnya bagaimana? Dedehan, ulasan, asian. Itu kok suka memakan? Tidak. Itu adalah bagian dari tugas titah alam, titah Tuhan, bahwa dia adalah pengendali seluruh ekosistem pada sebuah wilayah. Mau? Yang kedua, sifatnya sifat feminim. Sifat feminim ada di siapa? Lambang laut, yang itu gunung, leuweung, yang ini laut. Laut lambangnya apa? Ibu ratu. Ibu ratu lambangnya apa? Cantik, tinggi, rambutnya terurai panjang, menggunakan baju yang hijau, hijaunya hijau laut. Tugasnya dia apa? Menjaga ekosistem laut, menjaga biota laut. Maka dia cantik jelita, tiada tanding, tiada banding, rupa yang tiada tara. Maka indah banget lukisan Basuki Abdullah itu luar biasa tentang Nyi Ratu. Jadi ini itu simbol maskulin dan feminim. Di tanah Sunda kesempurnaan, di tanah Jawa hanya ada feminimnya. Di tanah Sunda dua-duanya ada maskulin, ada feminim. Itu simbol. Apa yang membuat menjadi si isu kemusyrikan? Atuh da Nyi Ratu Kidul kunaon jadi Nyi Belorong. Nah Nyi Belorong teresep kalalaki teu kaharti aing mah. Nah ini problem. Untuk itu apa sih? Filosofi ini harus segera dibenahi, dikembalikan pada narasi dasarnya. Itu simbol. Nah untuk itu kesempurnaan manusia sebagai manusia-manusia yang sudah selesai S1, S2 dan S3, maka dia menjadi manusia yang seimbang. Otak kiri, otak kanan, bilik kiri, bilik kanan. Apa? Mata kiri, mata kanan. Kata orang Sunda kieu, jaga panon ku awasna, jaga ceuli ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga galetah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Keseimbangan itu dalam sistem ajaran kita, maskulin, feminim, maung jeung ibu ratu, gunung dan laut, hutan dan hamparan samudra. Itu orang Sunda disebutnya itu ajaran Pancawaluya, gerbang Pancawaluya, yang saya menyebut sekolah kebangsaan Pancawaluya. Apa itu? Cager, bager,
cager, bener, pinter, singer. Di seluruh rangkaian ini saya mengambil yang terakhir saja, singer. Jadi manusia sukses itu adalah manusia singer. Walaupun cager, walaupun bager, walaupun bener, walaupun singer, walaupun pinter. Kalau tidak singer, kedul eueuh kadaek teu hampang birit, hese, layar kanyut ripuh. Ini. Jadi urang Sunda naon? Kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong geulehan, tong bauan. Sudah, jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah embung nyeseh we, ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari geus dilantik jadi sarjana, wisuda make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban domba, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya, karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah dari dihitung teu kaharti, tapi di proses. Saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu. Kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu ayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah. Itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan. Itu bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa?
Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita, selesai mengkuliahkan, habis itu nikah, menderita diwae. Anak aing kawin nyamakaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer, kudu aya pra-wedding. Wah, udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan, reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui? Ngajurunya di sesar. Indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apalagi? 40 poe. Indung bapaknya lagi, setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.